Apa yang lo belajar dari ya bokapnya David yang sekarang Kak Jo, bagaimana dia menghandle dan sebagai seorang ayah? Gue belajar pada saat gue memerankan Bung Jo nih ya. Bisa aja sebenarnya dia ngikutin amarahnya. Tapi dia lebih fokus sama kesembuhannya dulu. Gue Iya. pas meranin itu gue ngerasa kayak, gue ngeliat aja. Belum waktunya nangis pada Iya. saat adegan. Ngeliat Muzaki terkapar di ICU. Gue ngebayangin di situ kayak vibe-nya tuh yang, wah gila. Ini anak gue gitu. Iya. Kapan bangunnya gue gak tahu. Bisa bangun bisa enggak. Merinding. Jadi David ini buat gua secara pribadi adalah cara Tuhan ngasih tahu ke gua bahwa gua tuh eksis gitu. Saat itu kayak gua dikasih, gua ada dan deket, cuman lu aja nggak pernah nyapa gitu. 2 menit setelah amin dia buka mata sambil nguap. Wah. Kamu udah memaafkan belum orang yang melakukan itu sama kamu? Selamat datang akhirnya Bang Ganteng Chico Jericho. Thank you Melanie Ricardo. Lu ngerasa ganteng gak sih, Cik? Enggak. Masa sih? Kalau gua ngerasa Gue demen deh rasa percaya diri lo, oke banget Gi. Abis makan 2 donat. di gue berkurang sedikit tuh, 20% berkurang kalau dibuka Oh, kacamata. pakai lagu Afgan dong. Oh. Ayo yang buka kacamata apa, Cik? Tahu nggak? Enggak update lagi. Aduh. Gue Cooper nih. kayak gitu-gitu Lu Cooper. Cik deketin dong, Cik. Ntar suara lo jauh. Nah. Jadi gue kalau ngomong harus gini. Iya. Miring gini nih. Iya harus miring gini. Nah, mukanya aman nggak? Aman lah. Tuh Aman. kamera. Nih. Dah. Hai Aman Mel. nggak Mukanya. Enggak, karena muka lo yang ngejual nih. Kita mah enggak. Ya ini gue gini. Heeh. Tuh. Oke ini kelihatan nih. Terus. Oke. Oke. Anggi, apa kabar Gi? Basa-basi dulu Oh dong. iya kita kasih lihat dulu baju. Iya. Bukan dong, Cik. Semua. Bukan dong. Ozora dulu. Nah, tapi beda ya. Di Ciko lebih kencang, kalau di Anggi agak lembek ya. Lu gila lu, Tulisan Men. Ozoranya Enggak maksudnya. lah. Apa? Ini masih lembek, belum ada yang ini megang-megang Ah, gitu. iya. Belum keras. Maksudnya badannya. Oke, guys, ini Ozora akhirnya diangkat ke film. Yes. So this one whose idea was it? Pertama kali untuk ini kayaknya kan viral banget. Yeah. Terus akhirnya pengen dituangkan ke dalam bentuk film. First idea came from Bonti Umbara, Bonti Umbara, which your brother? my big brother. Yes. Dan ide datang dari dia. Pertama kita tolak idenya. Kayaknya kalau Indonesia buat bikin film, victimnya harus cewek nih. Ah, kalau laki agak kurang tuh. Agak kurang, dan maksudnya Indonesia kan filmnya film-film cewek banget ya. Kalau Amerika kan filmnya film cowok gitu. Jadi Iya. emang masing-masing tuh punya identitas masing-masing gitu. Nah, nah, habis itu Mau minum Gi? Mau infus Gi? Infus. Tua banget sih. Oke. terus akhirnya begitu akhirnya gue balik, gue pikir-pikir, tapi gue kulik-kulik lagi, wah ini cerita sebenarnya menarik banget nih gitu. Oke. Isu yang diangkat tuh berapa penting untuk diangkat lah isu-isunya gitu kan. Iya. Akhirnya gue coba deh, iseng deh, coba hubungin Jonathan Mahina. Habis itu dia respon, habis itu kita ketemuan ngobrol aja dulu gitu, ngobrol dicerita panjang lebar semuanya. Oh, oke, bagus. Ini gue langsung tertarik tuh, gue dengar ceritanya semua, ternyata banyak yang belum Terkuak. tersampaikan, belum digali lah dari apa yang terjadi di Oke. kisah ini gitu. Dan akhirnya tuh Untold story. dia Untold untold story. story-nya. Dari yang kemarin viral tuh masih banyak sebetulnya layer-layer yang belum terceritakan. Iya, belum penonton, orang-orang banyak belum tahu lah gitu. Which nanti akan diceritakan di film ini. Iya, ada beberapa yang bisa kita ceritakan, ada beberapa yang Nggak bisa. mungkin nggak bisa ceritakan kayak gitu lah. Oke. Nah ini, dan secara isu penting banget, secara story ini sebuah kisah yang ngasih hope lah buat kita nih, buat hope buat orang-orang yang suka ditindas, orang-orang yang dibully, orang-orang Korban yang bullying. untuk bisa akhirnya kita harus pick up, men, kita harus menyuarakan ini, kita harus lawan gitu. Oke. Ya. Gitu. Apakah waktu itu bapaknya, gue sih juga bayang bentuk-bentuk figur ayahnya sih emang kepikirannya Chico, tapi ada nama lain gak sih saat itu yang lo juga lirik selain Chico Jericho? Kok lo bisa kepikiran gue? Ya Batak aja gitu, kayaknya gahar-gaharnya cocok gitu kayaknya sama bapaknya si David ya kan? Oke, pertama waktu ketemu kan dia, Jonathan kan sangat identik dengan tato-tato. Gahar gitu ya. Ya, terus tato kan, tato di mana-mana, leher segala macam. Nah, pertama kalau secara sosok, gue langsung pilih yang pertama langsung ke Chico. Langsung ke Chico. Langsung Chico, first option emang dia.
Tapi itu kalau Ciko nggak bisa nggak mau nih, biasanya kan kalau Iya. ada wacana kita langsung top 5 nih. Siapa yang memenangkan 5 besar, dan ini kita Iya. kita approach, kita ajak ngobrol. Yang pertama Ciko. Yang kedua Siapa, Reza Rahadian? Enggak. bukan Tora Sudiro. Oh, Tora, ya. Benar. Yang ketiga si Onat. Ona, ya Ona untung nggak milih, kan nggak bisa akhirnya syuting. Iya makanya. Iya. Berarti good prediction ya kan? Terus setelah ketemu first option dan ternyata Lu belum aja. Hancur lu. Apa sih, Cik, bener kan? Kan dia lagi kasus. Ya, terus akhirnya Cik, akhirnya ketemu Ciko, ternyata dia juga ya pernah ada wacana untuk memfilmkan juga. Gitu. coba Ciko. Ya gue sempet Ya. ya waktu kasus ini viral segala Ya. macam, sempet ya ngobrol lah langsung sama Jonathan, sempet nanganin David juga pada saat dia lagi recovery. Kebetulan gue punya gym kan, Oke. jadi gue sempet Yang tutup ya? Yang tutup udah 2 tahun. Nah David tuh recovery dulu awal-awal di gym gue latihannya untuk recovery fisiknya. Oh ya? Iya, dari jalannya miring, akhirnya dia latihan sampai akhirnya dia bisa deadlift, squat segala macam Wow. untuk penguatan otot-ototnya lah, otot-otot rangkanya dia kan. Karena kan dia lama kan tertidur waktu Iya, koma. iya. Nah, kenalan sama Joe, ngobrol lah. Wah, kayak menarik ya Ci. Kalau perjuangan lo nih, apa yang lo lewatin ini dijadiin film. Kalau misalnya suatu saat dijadiin film gimana Jo? Oke, Gue ajak ngobrol-ngobrol santai gitu ringan kok aja Itu ngobrol. ide di kepala lo tuh Iya, gua saat itu. maksud lu Sebelum gue approach. Sebelum approach Iya, ya. karena gue kepikiran gitu. Nih, karena kan gue ngikutin beritanya banget Iya, kan. iya. Ketika viral, karena gue salah satu orang yang ikut reaktif juga. Oh, lo sempat pakai komen apa posting Komen gitu? gue nih gila nih siapa nih? Kaget gue waktu itu lihat pagi-pagi gila. Kok ada orang yang maksudnya tega ngelakuin Iya, hal iya, ini. iya. Kita juga dulu pernah muda. Iya, iya. Pernah lah yang namanya berantem di sekolah. Tapi ini lebih maksudnya kayak ini Crossing bukan the maksud- lines lah. Iyalah, ini udah terkapar masih diinjek gitu. Ini iya, kayak mau matiin atau apa sih? Kayak gitu kan. Unhuman ya pokoknya ya. Iyalah. Iya. Ya sempet marah lah, sempet kesel ngeliatnya kayak gitu. Terus makanya udah akhirnya kenalan. David sempet recovery sama gue, ngobrol sama Joe gitu, mau bikin film. Akhirnya ya ke pending, nggak jadi. Oke. Keputus. Kenapa saat itu Ya gue akhirnya? baru buka omongan aja, lo mau atau enggak kayak gitu. Iya. Ya udah Joe bilang ya ntar dipikirin atau gimana. Anggi udah approach duluan. Pas Gayung bersambut. Gayung ya bersambut. kan? Emang udah energinya kali. Iya, maksudnya iya. kan. Oke. Anggi approach, Joe-nya terima, dan kebetulan gue dipanggil sama Anggi untuk ketemu. Hah? Kebetulan gue tadi mau ada project lagi nih sama Anggi nih, Iya, film yang lain. iya. Gue Ya, pikir oh Anggi, iya, kita mau syuting waktu itu. kita mau syuting. bukan Gua film pikir- ini. Bukan. Oh. Gue pikir Anggi mau ngobrolin project ini. Oke, iya. Datanglah gue, ketemu sama Anggi ya, kita janjian ngopi. Anggi bilang gue mau bikin film tentang ini. Wah menarik nih gue bilang. Gue jadi siapa Anggi? Lu jadi bapaknya. Ya udah langsung. Pada saat itu gue bilang ya udah lu kirimin gue skrip, Oke. skrip. Lu gimana Cik secara schedule apa segala macam. Gue mau Anggi, gue bilang kayak gitu langsung. Dan lo langsung mau tuh karena Oh, memang lo Anggi. tertarik. Iya, dia langsung pertemuan langsung langsung mau dia langsung. Enggak. By the way si Davidnya tuh Davidnya sendiri ya? Apa ada Ada pemerannya? semuanya pakai pemeran. Siapa kalau David? Yang jadi namanya Muzaki. Muzaki Ramadan. Oh, oke. Jadi semua diperankan ya. Diperankan. Oke. Oleh aktor. Oleh Profesional. aktor ya. As for you, Cik, lo sendiri kan lo udah gerem sama kasusnya, dan lo juga punya anak. Artinya kan your fatherhood tuh sebetulnya ya berdetak deh, apalagi sekarang kan banyak banget kasus-kasus bullying. Kayak kemarin kita tahu juga ngerakit bom, Betul. korban bullying. Apa yang lo rasain pada saat lo misalnya kayak sekarang ngelihat si korban deh, si David gitu, relasi feelingnya perasaan seperti apa sih gitu? Selain kasihan ya pastinya. Gue deg-degan nih. Gue jadi ketakutan nanti anakku gimana nih. Gue seorang bapak juga kan. Ya, Nanti anak gue tumbuh besar di dunia yang seperti apa. ya, Kalau nggak sekarang di stop, kapan lagi? ya. Mungkin ini momennya. Ketika ada film ini kita menyuarakan stop bullying. Iya, Ini bisa membahayakan loh. Ini bisa membahayakan mental, bahkan bisa membahayakan nyawa Oke. seseorang. Kalau nggak lo stop. Ya, ini kan makin parah ya akhir-akhir ini Udah, bullying ya. udah darurat sih. kalau Darurat menurut kan? Kita taunya yang viral, yang nggak viral banget. Nggak viral, itu dia. Betul. Iya. Sampai mohon maaf, anak ada yang lompat apa segala macam, Banyak. dan nggak bisa dibilang sekolah mahal itu tertutup dengan bullying, nggak bisa kan? Enggak, iya. Do you guys think that bullying can be stopped, terutama di Indonesia dulu deh. Kalau negara lain ya udah deh gitu urusan mereka. gue. Bisa. Bisa nggak menurut lo? Bisa, one step at a time, one voice at a time. Betul. Jadi gue sih optimis. Maksudnya kalau kita saling menyuarakan, kalau kita sendirian nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita mesti bareng-bareng. Harus kumulatif. Harus akumulatif, harus bareng-bareng, harus kita suarakan semuanya bahwa bullying ini is gotta stop. Bullying ini
ini udah penyakit sih kalau gue ngeliatnya, penyakit sosial ini. Iya. Udah berakar. Udah jadi wabah gitu, plague di mana-mana ya. Kita harus ya bersama-sama secara kolektif emang harus di stop bareng-bareng. Oke. Challenge apa yang paling lo rasain pada saat syuting ini? Karena kan you've been doing as an actor tuh udah banyak film kan, Aduh, Cik? banyak banget nih. Kalau misalnya lo mau ngomongin emosinya, lo gimana sih? Lo seorang bapak ya, lo ngelihat bahwa anak lo koma, yang punya apa ya, chance untuk hidup itu yang kata dokter 2%. Ya. Cuma 2%, apalagi Si David ini ya? Lo di apalagi- situ marah, tapi Ya. juga lo harus fokus sama kesembuhan anak lo. Lo harus berdoa, lo minta sama Tuhan supaya disembuhin. Ya. Tapi lo punya kemarahan, lo nggak mungkin lo nggak marah. Ya, ya ngeliat anak lo Lo disiksa mix kayak up gitu. feelingnya itu benar-benar kayak, Ya. wah gila capek banget sih jadi Joey gitu. Gue ngerasain kayak gitu. Oke. Kalian research dulu dong, pasti kan ketemu sama bokapnya. Oh ya semuanya. Kebetulan dia associate producer. Si Jonathan juga ikut terlibat jadi associate producer. Jadi duduk setiap hari kalau siang dia bisa, dia duduk setiap hari di sebelah gue. Jadi semuanya tuh ikut ngeliatin ini Semuanya. nggak tepat nih kejadian gini gini. Betul, dari bajunya yang dia pakai. Iya, semua. Gue tuh ngeriset bener-bener detail karena gue punya kesempatan ya, gue beruntung. Maksudnya kayak yang gue peranin ini orangnya ada dan selalu standby di lokasi syuting. Iya, iya. Gue bisa ngobrol panjang lebar dari proses gue persiapan sampai gue syuting. Dijagain sama Jonathan juga sama Iya. Anggi. Tentunya pasti as a director. Ya gue gali backstory-nya tuh seperti apa segala macam. Jadi gue punya perbekalan yang banyak gitu untuk menghidupkan si Joe ini. Oke. Terus apa? Tujuh. Bapaknya. Itu Jonathan. Ini orang yang udah lagi panggil sini. ngomongin. Hah? Panggil aja sini. Oh, Mas. Hah? Kita Bang Jo? panggilnya Paman. Paman Jo. Paman Jo? Enggak lah, Bung Jo, Kakak Jo. Kakak Jo. Sini Kak, ikutan gabung Kak. Sekalian. Langsung aja kita Sini, Kak, panggil Jo. Kakak Nggak perlu Jonathan. kacak, Kak. Sini Kak. Akhirnya udah ada. Ini dia yang kita obrolin, orangnya udah ada. Gue DM, ya kan, gue ajakin lo podcast, baru muncul setahun di sini. Lebih setahun ya? Setahun, Itu kan Kak. pas 2023. 2023. Apa lebih ya Kak? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Lebih. GM kan. Heeh. Bisa nggak ini... Apa jawabannya? Waktu itu gue masih bingung ya. Iya. Nggak ini, apa, ya belum siap aja sebenarnya kan. Karena gue podcast pertama kan setelah sidang. Mhm. Sebelum itu memang nggak pernah. Nggak pernah podcast. Ini ya? nggak enak juga, aduh, Iya, iya, maaf ya iya. Mbak, ini Lo jawabannya lo Belum bilang nggak. gini, tunggu beres masalah hukumnya dulu ya, kata lo gitu. karena nggak bisa mikir waktu itu. Oke, gue tanya langsung sama Kak Jo ya, karena tadi kan ngobrol, ini kan pemeranan, apa Iya, namanya, Chico. Tapi kan you are the father that dealing with everything. Gue honestly, gue nggak bisa bayangin how you felt at that time, because I'm also a mom. Tapi pada saat itu kejadian, selain marah, kesel, apa yang lu rasain? Nggak terima? Pasti ya, kalau nggak terima itu pasti. Cuman saat itu fokus gue cuman, gue selalu curious ini anak gue ngerasain apa ya? Karena kan kita misalnya luka, gitu kan kita bisa describe lukanya. Oh ini pedih, kemudian ini panas atau apa. Nah di situ makanya gue bertanya terus sama dokter, dok, kalau orang koma itu bisa ngerasain sakit nggak sih dok? Karena gue kayak ya mungkin semua orang tua kayak gitu ya. Kalau anaknya lagi sakit atau menderita itu rasanya pengen gantiin gitu loh. Ya. Udah gue aja, gue kan udah gede, Yes. lu nggak bakal kuat. Seolah-olah kayak gitu gitu loh. Nah perasaan itu sebenarnya yang paling getir yang gue rasain saat itu adalah, ya Allah, gue pengen gantiin dia dong. Dia nggak mungkin kuat kayak gini. Kalau gue mungkin lebih kuat gitu kan. Tapi pas lihat keadaannya memang sepertinya ya, saat itu memang dia diminta untuk istirahat gitu. Ini maksudnya Sepertinya diminta David, sama Tuhan. Istirahat aja, deep sleep banget gitu kan. Karena kan penjelasan dokter dia jelasin dengan apa skala-skala medis yang akhirnya gue bisa ngerti bahwa oh ternyata anak gue nggak ngerasain apa-apa nih. Itu yang agak sedikit lega, walaupun menurut gue paradok juga ya ini. Tapi ini nggak bisa ngerasain apa-apa, tapi besok belum tentu sembuh loh.
kalaupun sembuh bisa cacat, kalau enggak ya bisa, kalau enggak kuat ya dia bisa meninggal. Jadi pernah nggak ngerasain lu berada di satu pilihan yang lu nggak bisa milih gitu? Ya. Ketika lu milih, ya udah. Bahkan gue sampai pernah ngomong sama bini gue, gue kayaknya bakal ngiklasin deh. Karena visual di depan gue adalah seorang anak yang tiap hari begini. Pada saat koma tuh. Heeh. Kejang. Dia kan sampai diikat ya. Diikat tali kaki, tangan diikat. Terus di situ gue nanya ke dokter, dok, ini namanya apa, dok? Ini namanya gerakan agitatif. Gerakan yang tidak terkoneksi dengan syaraf-syaraf di otaknya. Sama kayak misalnya Bapak pernah lihat ketika ayam dipotong. Bapak pernah lihat ketika daging baru selesai dipotong terus dia masih gerak-gerak. Kan banyak tuh sekarang yang daging yang memperlihatkan bahwa ini ototnya masih bekerja, tapi tidak terkoneksi secara kognitif. Gue bilang, ya saya cuma minta diyakinin lagi, dok, dia ngerasa sakit nggak? Enggak. Ya mungkin ini doanya gitu, biar orang tua berdoa, ya Allah, biar gue aja yang sakit. Akhirnya gue dikasih tuh sakit. Kan sakit banget yang ngeliat kayak gitu. Ngelihat anak yang nggak bisa ngapa-ngapain dan kejang-kejang terus. Selama 4 hari kan sebelum dipindah ke rumah sakit Mayapada kan 4 hari dia kejang terus. Nah di situ kan jadi gue kayak melihat, oh ini sakit yang diberi itu kayak gini gitu. Jadi ketika banyak DM minta podcast dan lain, gue bingung juga gitu loh. Gimana ya ini jawabnya. Dan itu kan banyak banget tuh. Yang kedua nih, Mbak Mel nih yang kedua. Ada DM yang pertama, itu dari media. Mbak Mel yang kedua. Masih ada tuh, gue simpen semua kan. Gue liatin. Itu sih, saat itu yang gue rasain tuh kayak gitu, sehingga gue nggak bisa berkomunikasi dengan orang gitu. Itu. Wow. So, sekarang lo lihat David bisa jalan, bisa aktivitas lagi? What do you think? Melebihi dari apa yang gue minta itu. Gue mau minta dia sembuh. Apapun kondisinya, gue akan rawat. Pikiran gue waktu itu kan physically ya, karena kan memang ketika saat itu yang nguatin hati gue itu salah satunya Mbak Lia, Cornelia Agatha. Karena adiknya juga pernah terkena diffuse axonal injury, tapi stage-nya lebih stage 4, lebih di bawahnya David. Kemudian menceritakan nanti kondisinya akan seperti ini, butuh support. Karena secara kognitif kadang-kadang ada hal yang tidak seperti biasanya. Jadi gue udah ngebayangin gitu. Terus gue cuman, tapi David stage 2, artinya ini step yang lebih tinggi lagi. Tapi whatever besok dia sembuh apapun ya, gue akan rawat dia seperti pada umumnya gitu kan. Nah terus jadi dia pulang tuh gue udah seneng banget, nih anak hidup nih gitu kan. Walaupun nggak bisa jalan waktu itu kan. Oh masih di kursi roda tuh? Nggak bisa jalan, terus dia latihan jalan, bisa berdiri. Tiba-tiba ada kontak dari Chico Jericho namanya. Jadi terus terang memang ketika dia mulai latihan jalan sampai dia bisa gagah begini ya itu orangnya Chico Jericho. Masa? Dia cuma bilang gini waktu itu, saya ingin membuat emak-emak online-nya David nangis. Dan Chico ngeliat kan, setiap gua posting sesuatu, emak online-nya banyak banget tuh yang berdoa apa seperti ya emak-emak ya. Namanya emak itu pasti kan yang kuat ya gitu-gitu. Padahal gua udah kuat gitu. Tapi kan nggak bisa dong gua bilang, udah jangan, itu doa ya, gua harus aminkan. Chico bilang nanti emak-emak online-nya akan nangis lihat perubahan David.
sekitar 8 bulan ya. Dia udah, gua terharu banget pas David ngedips. Kayak yang dia lakuin tiap hari. Gini. Pakai beban lagi. Terus Ada gua videonya. badannya jadi gede banget. Terus diajak Ciko maraton. Wow. Itu yang makanya nih orang-orang yang nggak pernah bisa bakal bisa hilang dari ingatan gua ya mereka-mereka ini gitu loh. Yang supportnya luar biasa untuk. Memang gua pesen nanti kalau misalnya dia agak aneh perilakunya gitu, mohon dimaklumi. Iya. Karena memang ada tahapan yang sampai detik ini dia masih jalani. Masih recovery. Ya kayak gitulah. Ya tapi Itu yang bikin Ciko ganteng tuh karena dia kayak tadi kan amalannya itu lah. udah ganteng, amalannya baik, ngopinya kuat, best banget. Topinya kuat. Kenapa lo mau repot? Maksudnya ya kan banyak kasus ya. Tapi saat itu lo sampai reach out. Kalau gue kan ada kepentingan ya, gue pengen podcast. Tapi lo mau reach out dan lo ngajarin sampai dia akhirnya nge-gym dan segala macam dari tadi kakak bilang dari nggak bisa jalan sampai akhirnya bisa deep, itu orang yang sehatnya susah lo gitu. Kenapa lo mau tersentuh itu? Ya itu hal yang bisa gue deliver, maksudnya bisa gue bantu untuk David. Kebetulan gue lagi ngeliat sosial media pada saat itu dia lagi recovery pengobatan fisio, rehab juga kan untuk jalan, untuk penguatan otot-ototnya, latihan ngomong dan yang gue lihat itu dari penguatan otot. Dan gue bisa melakukan hal itu dengan tim gue yang paham tentang biomekanik dan lain-lain. Dan kebetulan gue punya fasilitas, ada gym gitu. Tempat Jadi gym betul, gue hubungin lah sama Kakak Jo, boleh nggak nanti pada saat dia udah selesai pengobatan di rumah sakit gue yang handle untuk recovery badannya, untuk penguatan otot-ototnya dan lain-lain. Bung Jo-nya bolehin. Free tuh? Diantar lah sama Bung Jo untuk datang ke situ. Ya udah gue dengan senang hati. Udah gue anggap kayak adik gue sendiri gitu. Awalnya jalannya masih miring. Ini ya dia. Miring. Badannya kan jalannya miring, badannya miring. Pertama kali ketemu sama Ciko? Pertama kali datang hari pertama ke gym. Gerakannya sangat terbatas sekali. Oke. Sampai akhirnya Seminggu dia berapa bisa. kali? Dia lumayan rajin. Dia seminggu 3 atau 4 kali. 3 kali. 3 kali dia pulang sekolah selalu ke sana. Wow. Pagi pasti ketemu bareng. Sampai akhirnya bisa Sampai akhirnya dia bisa pull up, dia bisa chin up, dia bisa ngedip, dia bisa squat, dia bisa deadlift, pakai beban lagi. Yang enggak enteng ya maksudnya. Badannya sempat gede ya. Gede. Wow. Gue ajak lari di Car Free Day, ikut event 10K. Itu anak yang udah koma tuh ya ibaratnya ya. Kuat. Wow. Makanya gue kayak dikasih bonus banyak banget kan. Ketika gue hanya, ya Allah aku masih pengen ngurusin dia gitu. Iya. Berilah dari ketidakmungkinan manusia-manusia, kan dokter itu kan juga ya kemungkinannya kecil tapi bapak ada semangat apa dan lain-lain. Sampai dikasih yang bonusnya seperti ini gitu. Ya. Jadi David ini buat gue secara pribadi adalah cara Tuhan ngasih tahu ke gue tuh eksis gitu. Kan kadang kita manusia banyak keraguan, ngeluh, di mana Tuhan nih ketika saya susah. Di saat itu kayak gue dikasih, gue ada dan deket, cuman lu aja nggak pernah nyapa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kasih bukti. Sesuai dengan namanya apa? Ozora. Apa artinya? Karena kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan ternyata. Itu bahasa Ibrani. So, Bahasa Ibrani. Itu nama dia dari kecil? Iya. Dari lahir. Ozora itu? Kristalino David Ozora. Kristalino David Ozora. Wow. Oke. Kak, elunya deh. Kan kita tadi ada masa-masa sebagai orang tua kalau anak kita sakit, nggak usah sakitnya digebukin orang ya, disiksa orang nih. Anak demam aja kadang-kadang kita kan tadi bilang pengen gantiin aja deh gue aja gitu. Lu melewati masa untuk menyembuhkan diri lu juga nggak? Kan lu terluka, lu sakit, lu mendidih ngeliat anak lu dihantam begitu. Lu menyembuhkan diri lu juga nggak, Kak? Iya, itu saat hari keempat. Itu gue udah kayak orang apa ya, beban emosi, mungkin karena emosi yang luar biasa ya saat itu ya. Kemudian gue
nggak adil ini nggak adil kayak gini. Terus ada kiai gua tuh di Jakarta, Kiai Muhyiddin tuh, mungkin nggak semua orang ngalamin seperti kamu, bahkan saya pun nggak. Ya, gua hormati karena beliau guru kan. Saya pun mungkin enggak dan mungkin juga nggak akan kuat kalau menghadapi seperti ini. Iya. Tapi ingat satu hal, bahwa Allah tuh kalau ngasih ujian itu selalu ke orang yang tepat. Istiqomah aja kamu pasti lulus. Nanti ada hikmah pasti. Itu kan kata-kata klise waktu Iya. itu yang menurut gua, Iya. ya lu nggak ngerasain sih. Kadang kayak gitu. Tapi di satu sisi lain gua butuh apa yang Kiai Muhyiddin sampaikan ini, gua butuh banget bahwa ini support yang gua tunggu nih, bahwa seberat-beratnya yang gua jalanin ini berarti gua ini tepat. Gua ini orang yang tepat dikasih ujian ini gitu loh. Walaupun gak enak banget ya. Wah, gua baru 10 hari nikah tuh. Tanggal 10 Februari 2023 gua nikah. Akad. Terus rencana Maret resepsi. Ngasih DP dong. Ini untuk catering, ini untuk gedung, ini untuk bla 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 bla. Itu di tanggal 12. Berarti 2 hari setelah nikah gue udah DP nih buat besok resepsi, ngundang teman-teman. Karena kemarin baru akad doang gitu kan. Terus tanggal 20 tiba-tiba dia di rumah sakit. Terus bini gue, nih istri baru nih 10 hari. Iya. Gue ngomong, itu di IGD Mayapada gue ngomong. Aku nggak membebani apapun, aku akan urus anakku. Silahkan kalau kamu mau beraktivitas, jangan sampai terganggu. Biar apa? Biar aku urus nih. Terus dia bilang apa? Merinding gue kalau ingat. Gue nikahin elu itu paket komplit. Itu juga anak gue. Makanya pas David di beberapa hari kemudian dia tiba-tiba mama itu kan nangis. Amel kan nangis karena pas nikah aja dia manggilnya bukan mama. Karena bukan mama gue gitu tuh. Bukan nyokap gue gitu ya. Tante gitu kan. Pokoknya gue butuh, ini nih yang gue butuh nih, kayak nasihat dari Kiai Muhyiddin, terus omongan dari bini gue. Bahkan dia akhirnya sampai nggak kerja kan. Ngurusin tuh, jagain. Ngurusin, karena kan nggak bisa ya unpaid leave gitu kan. Kalau kelamaan juga. Itu yang ternyata simpulan gue cuman ternyata ketika gue ngetuk Tuhan, itu Tuhan bukakan pintu sekalian sama support sistemnya gitu. Wow. Itu yang gue ini mungkin ya yang hal yang apa ya, jadi banyak banget kayak kelimpahan berkah, banyak banget gitu. Iya. Kayak gitu. Like blessing in disguise ya. Di tengah yang sakitnya itu Tuhan juga perlengkapi dengan banyak hal gitu untuk menghibur hati kakak gitu ya. Cik, apa yang lo belajar sebagai lo punya anak perempuan, anak lo umur 7 tahun, tadi seperti kita obrolin, bullying nih sekarang nggak perempuan nggak laki, nggak ada yang imun gitu ya. Apa yang lo belajar dari ya bokapnya David yang sekarang Kak Jo, bagaimana dia menghandle dan sebagai seorang ayah? Gue belajar pada saat gue memerankan Bung Jo nih ya. Bisa aja sebenarnya dia ngikutin amarahnya. Iya, Bisa aja dia ngikutin kayak balas atau kayak gimana. Tapi dia lebih fokus sama kesembuhannya dulu. Dia masih bisa ngelawan itu untuk kesabarannya, nenangin, untuk fokus sama kesembuhan ketimbang amarahnya. Padahal hati tuh kebakar ya. Wah, gue aja kebakar ya. Iya. Gue pas meranin itu gue ngerasa kayak gue ngeliat aja, belum waktunya nangis pada saat adegan ngeliat Muzaki terkapar di ICU. Gue ngebayangin di situ kayak vibe-nya tuh yang wah gila, ini anak gue gitu. Iya. Kapan bangunnya gue nggak tahu. Bisa bangun bisa enggak. Dan pun kalau bangun
bisa cacat. Iya, merinding. Iya, Bisa aja gue marah kan. iya, Gitu. iya. Bisa berpikir dengan di dalam keadaan yang kusut, yang kacau. Iya, iya, iya. Antara sedih ngeliat anak dengan ketidakpastian, juga anak gue digebukin, sampai disiksa gitu. Iya. Amarahnya nyampur gitu ya. Lu respon saat itu mau balas gak sih Kak? Ada gitu gak sih? Oh iyalah. Pasti lo nahan kan. Jadi Lihat anak lu babak belur begitu? di ruang tunggu di rumah sakit itu kan gue dikunciin tuh sebenarnya kan. Dikunciin sama temen-temen gue, handphone diambil, disuruh doa doang. Itu doa buat David. Karena mereka ngerti nih anak kayaknya bakal balas atau apa gitu loh. Tapi ya itu kembali lagi akhirnya ada satu hal yang ini Pareto nih ceritanya nih. Skala prioritas mana nih yang mesti lu mesti handle yang mana nih. Dan di situ ada yang paling gede nemenin David. Iya. Selain dari yang lain-lain. Karena teman-teman gue emang suportif banget mereka. Lu bikin temenin David aja, yang lain biar kita yang ngurusin. Terus datanglah Melisa. Urusan hukum gue yang urusin, lu nggak usah mikir apa-apa. Balisanya ada Pak. Jadi ya Yang bikin gue merinding banget, ada yang gue pelajarin lagi. Percaya, berdoa, percaya, berserah. Keadaannya langsung membaik. Berangsur membaik. Pada saat, tapi di situ kan ada ya, maksudnya kayak dia sempat ngobrol ketika lu berdoa, ketika lu sembahyang, hilangin kemarahan itu. Itu susah. Susah. Gue Anak nih, Cik. yang lagi berdoa, pada saat itu gue lagi ngelakuin adegan sholat, doa, untuk baca doa, masih kepikiran. Iya. Ini juga gue yang berakting ya. Iya, gimana orang yang ngejalanin. Gue yang berakting gitu maksudnya. Masih kepikiran kesel. Terus ngobrol banyak ya. Ya ketika lo sholat ya lo harus khusyuk. Lo nggak boleh ada keadaan marah, harus ikhlas. Itu susah kan? Iya. Ya karena mungkin tadi lo bilang Kak, mendingan gue deh yang ibaratnya berantem daripada kita lihat anak kita yang harus melewati hal seberat itu gitu ibaratnya. kan ada feeling guilty ya. Iya. Apapun ya. Dan semua orang tua pasti sama kayak gue. Iya. Apapun yang menimpa anak kita, pasti kita berpikir bahwa kalau tadi ada gua, kalau tadi lu nurut, kalau ini pasti nggak akan terjadi. Ini yang paling berat kan di situ sebenarnya. Iya. Karena pada saat itu gua udah bilang ke dia di chat terakhir sebelum kejadian itu, di mana? Baru ke rumah temen di Cipulir. Oke, pulang ya, karena udah sore. Iya. Itu sebelum kejadian tuh Kak? Itu 20 menit sebelum kejadian. Oke, gua pulang karena ini kan memang waktunya untuk ngasih makan kucing. Kan gua piara kucing banyak banget. Dan David yang ngasih makan itu. Dia bersihin kotorannya sambil ngasih makan tuh tiap sore itu dia. Gua sempet juga tadi kalau gua paksa, ayo cepet pulang. Kucing segera kasih makan. Itu pasti dia juga pulang kok. Tapi kenapa nggak gue lakuin itu? Kadang ada perasaan bersalah itu gitu loh. Iya. Tapi ya semua kan sudah ada jalan ceritanya ya. Iya. Ada Jangan menyesal di kemudian hari lah selagi ada waktu nih. Iya, iya. Betul. Tapi sekarang melihat David bisa aktivitas, terus ada banyak orang-orang yang akhirnya ibaratnya mau mengangkat ini dan menjadi pengingat untuk banyak masyarakat. Seperti Tuhan memberikan second chance of life ya untuk anak kakak. Ya ini seperti yang tadi gue bilang, ini berkah yang luar biasa. Karena kan sebenarnya kalau setelah kejadian itu beberapa lama, 2024 itu Ciko ngajak ngobrol di Tom Yam, di CJ Tom Yam di Lebak Bulus. Ini gue tertarik ini, kayaknya ini bagus nih, karena gue juga punya anak kan. Kita bikin film aja gimana. Gue bilang ya, kalau memang sepertinya menarik, kemudian bisa menceritakan hal-hal yang positif ya, silakan. Iya. Terus setelah itu Februari 2025 Anggi kontak gue. Wah, Anggi ini bukan orang baru.
Gua sama Anggi itu berada di, kalau anak sekarang ngomongnya skena ya. Gua sama Anggi ini ada di scene yang sama tahun 2000-an lah. Metalhead. Dan temen. kita berseberangan. Berseberangan kita. Kita kubu yang berbeda. Beda mazhab gitu. Really? mazhab, dan kita Jadi musuhan. udah terkoneksi di masa lalu? Udah. Kayak emang udah di Oh, wow. Tapi kita berseberangan, maksudnya udah berbeda lah gitu kan. Zaman nakal jahiliyah nih. Zaman di underground scene, metal scene Indonesia lah. Tapi berseberangan kalian. Berseberangan. Oh my god. Jadi dia kepikiran pengen bikin film, Iya. tertarik. Lu juga udah pernah ada dalam kehidupan Udah. sama Kak Jo. digayung bersambut semuanya. Itu lucu sih itu pas itu gua, kok bisa ya? Dulu gue bermasalah sangat dengan geng-geng dia kan. Masa? Udah mau dulu udah Wah, ya gila, kan? asli. Suruh dulu tahun 2009 Dulu 2010 udah dulu medan perang kita itu di Jalan Fatmawati. Wow. udah hampir terjadi pertumpahan darah ya di beberapa kejadian lah. Iya, Tapi Joe nggak pernah terlalu terlibat. Saya ya kan kalau kan ya nggak pernah directly secara Iya, langsung. iya. Cuma kita beda kubu aja. Oh, kaget dong tiba-tiba kubu seberang menghubungi untuk bikin Iya. film gitu. Ya, Dan ya di situ kelihatan bahwa ya maksudnya kemanusiaan di atas itu, di atas Iya. perbedaan itu bahwa Iya. ya rasa empathy, rasa humanity is beyond that lah semuanya. Iya, Gitu. iya, Itu udah menjadi nggak penting. Gitu. Benar-benar. Nih, gue pengen ajakin David boleh nggak sih? boleh. Boleh ya? Tuh Ada Melanie juga tuh. Melisa sekalian. Melanie, Melisa. Lo yang Pengacaranya. Oh, oke. Itu- Mungkin satu orang dulu. Anggi tukeran sama David dulu. Is it Boleh. oke? Akhirnya ada David di sini. How are you, David? David di Apa sini. David siapa? Aku semalam udah baru ketemu Muzaki kan. Terus kita udah tukeran nama. Nama Muzaki David itu yang- Ozora sekarang Muzaki. Jadi- Nama aku sekarang Muzaki. Kamu Mozaki. Jadi namanya Muzaki. Jadi aku panggil kamu Mozaki. Muzaki. Oke. Mozaki apa kabar? Baik. Baik. Ini kayak mimpi loh ngelihat kamu kan. Beneran. Soalnya Kak Mel ngelihat kamu papa kan panggil papa. Ayah. Panggil Bapak, ya? bapak. Bapak kan posting apa segala macam, kamu masih aduh selang apalah segala macam. Tapi hari ini kamu bisa datang ke podcast aku dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Apa rasanya dibuatkan film tentang salah satu chapter terbesar dalam hidup kamu? Awalnya sih kayak nggak yakin ya. Karena gimana ya, ini kejadianku udah cukup lama gitu. Iya. Terus baru diangkat jadi film sekarang. Ya. Jadi kayak nggak yakin aja. Hmm. Terus tiba-tiba bapak udah bilang kalau misalnya mau dijadiin film, ya udah aku tanya, aku dibayar berapa? Bercanda. Bagus. Itu jawaban paling jujur. Aku dibayar berapa? Bagus. Gocrek kehidupan gue, lo bayar berapa? Oke, go on, lanjut. Udah sih, gitu doang sih. Iya. Jadi dibayar berapa? Berapa tahun yang lalu sih Kak kejadiannya Kak? 2 tahun. 2 tahun nih, gila cepet Tiga ya? sekali. Tiga. Hampir 3 ya? 2 lebih. Kan Februari. Oh iya. Februari 2023, Oke. 2 tahun lebih. Bentar lagi. Bentar lagi 3 tahun. Kamu nanya ya, kamu udah memaafkan belum orang yang melakukan itu sama kamu? Maafkan. Memaafkan? Makanya banyak orang yang bilang kayak, Bang masa lu nggak dendam sih, malah lu jadiin candaan. Kan TikTok aku kan sekarang Iya, isinya iya. kan satir-satir gitu kan. Iya, aku ke lihat dia. tuh, heeh. Kok lu nggak ada trauma segala macam sih Bang? Ya aku sendiri nggak ngerti. Sebenarnya trauma aku itu apa? Justru malah trauma aku itu malah bikin kejadian waktu itu aku jadiin komedi itu bisa jadi traumaku kan. Iya, atau bagian dari healing kamu ya? Jangan diliatin gitu dong. Ini Gak apa-apa. semacam ini ya, coping mechanism. Coping mekanismenya. Tapi pada saat itu kejadian, kan kamu sempat koma. Berapa hari Kak komanya? 58. Komanya 20 hari. 20 Di rumah sakitnya 58 hari. Jadi ini maaf ya. Boleh, sebenarnya. boleh. Karena kan ini seperti luka yang mungkin udah mau kering, agak dikutak-kutik lagi. Kan dengan ada film ini pasti orang akan tanya lagi tentang kejadian itu. Waktu kamu mulai sadar, waktu koma obviously kamu gak sadar dong. Nggak sadar. Oke, mulai sadar tuh mulai pada saat apa?
yang kamu rasakan? Mulai sadar itu sebenarnya yang pas udah mulai sadar itu tapi ini dibilang sadar juga belum sih. Tapi kejadian yang aku kan sekarang banyak melihat foto-foto aku yang kayak pas kasur aku Iya. diberdiriin gitu. Iya. Itu tuh aku kerasanya masih mimpi. Oh, Dan rasanya itu kayak mimpi. kejadiannya di rumah mama. Ah. Oke. Jadi masih kayak mimpi gitu. Oke. Tapi padahal itu udah kejadian asli. Sudah real, Iya, udah nyata ha-ha. tuh. Oke. Dan aku mimpinya itu rumah sakit aku itu ada di Fatmawati. Fatmawati itu dan itu aslinya bukan rumah sakit. Itu Tapi- aslinya bank DKI yang udah lama tuh. Itu Jadi itu antara real dan antara yang nyata sama yang mimpi itu kadang-kadang suka kayak absurd gitu ya. bukan kadang-kadang, setiap hari. Sampai kapan ya? Sampai pertama kali sadar itu pas yang aku udah ngerasanya, wah ini gue udah sadar nih Iya, gitu. iya. Itu tuh pas Renjiro dateng main gitar. Itu sadar. Itu aku sadar. Apa yang dirasain saat itu? Like, sakit seluruh badan atau apa? Atau justru enam, nggak kerasa Enggak apa-apa? sih, nggak kerasa apa-apa, tapi sedih aja. Sedih. Sedih aja. Tahu Karena tapi aku- kamu habis disiksa atau Enggak. Soalnya awal-awal itu aku tanya pas setelah sadar itu, Dibohongin aku suster kenapa ada di sini? Semua orang bohong. Sebenarnya Oh. yang ada yang jujur juga sih. Yang jujur itu adalah Pak Rudi. Pak Rudi itu papanya temen aku. Itu dia jujur tapi bohong juga sebenarnya. Kayak aku kenapa Om ada di sini? Kamu sakit pala. Itu bener tapi enggak kan? Iya, iya. Tapi nggak ada yang benar-benar cerita bahwa kamu abis kejadian gede tuh nggak ada yang bilang. Kecelakaan di deket PIM. Dibilangnya Jujur kayak tapi gitu. nggak bohong ya. Enggak, semua orang itu Tapi nggak kayak bohong. gitu. Kecelakaan deket PIM, coba Pak Rudi doang yang bilang nggak kecelakaan, tapi kamu sakit pala. Gitu aja. Wow. Jadi the whole time saat kamu bangun itu sakit badannya? Iya parah. Yang masih kayak yang itu yang udah sadar tapi ngerasa masih mimpi itu sakit banget. Kayak yang pas diberiin dari yang aku jadi Superman itu. Iya, iya. Iya, itu sakit Itu sakit banget Jadi tuh. tempat- tempat tidur gitu Iya. Apalagi kan kaki aku aja cuma seberapa segini. Kecil banget karena nggak jalan berapa lama gitu. Iya karena terlalu lama di rebahan tempat terus tidur kan 2 kali. bulan. Lama tidurannya kan Iya, 2 bulan. iya, iya. Apa yang diomongin sama bapak yang bikin kamu semangat? Karena kan pasti ada masa-masanya lu biasanya jalan kemana-mana tiba-tiba lu 28 hari berapa lebih di rumah sakit. Kan ada masa-masanya kayak suntuk, depresi. Bapak ngomong apa? Ingat nggak ada hal-hal yang bapak kasih tahu? Yang bikin lu semangat? Sabar, nggak usah marah. Sabar, nggak usah marah. Iya. Tapi ya nggak ini juga sih, nggak nyambung sebenarnya. Iya. Karena ini gue kecelakaan nih, kenapa disabarin, suruh sabar. kenapa nggak usah marah? Gue harus marah sama siapa? Iya, iya, iya. Masa sama aspal? Karena kan nggak tahu ya, nggak inget ya. Walaupun kejadiannya di aspal juga sih ya. Iya, iya. Mulai connecting the dots, mulai inget bahwa itu bukan kecelakaan. Bahwa kamu, ya seperti yang sudah viral apa yang terjadi. Di hari udah keluar dari rumah sakit, apa masih di rumah sakit akhirnya tahu? Udah keluar dari rumah sakit lumayan lama sih. Siapa yang kasih tahu? Bapak? Enggak. Aku sendiri kayak ingatan aku kembali dikit-dikit terus pada akhirnya baru Bapak ngasih tahu pas kita lagi healing sekeluarga anjay. Healing sekeluarga. Apa tuh healing sekeluarga tuh? Coba kasih tahu dulu. Ngumpul. Iya. Ke Bandung. Nah itu baru cerita bukan? Bukan. Itu gua mau cerita tuh gimana ya? Gua sampai nanya ke bini gua, ini mulai ceritanya gimana ya ini ya? Terus waktu itu ke Bandung kan, dia bingung kok semua orang ngajakin foto. David, foto dong. Dia masih pakai itu ya, apa? Walker itu ya. Iya. Foto dong. Terus dia, semua kok ngajakin foto kenapa ya? Itu belum ngerti juga tuh. Belum ngerti juga tapi sebelum itu ingatan aku udah mulai kembali dikit-dikit kayak
Aku lagi jalan sama bokap nih. Terus tiba-tiba ada mobil Rubicon di belakang Itu mobil. gue deg-degan banget tuh. Terus aku, oke, itu platnya B, bukan ya? Lu ngomong gitu. Iya, Iya, jadi itu di daerah. Ingat tuh ya. inget tapi aku nggak inget kalau misalnya aku tuh bisa koma gara-gara mati. Gua kan dikasih tahu sama dokter, jangan dikasih tahu Pak, pelan-pelan aja ngasih taunya, jangan langsung. Tapi Bapak harus ngasih tahu daripada dia tahu dari orang lain. Oh dokter bilang gitu. Kan bingung ya, gimana caranya, kapan momentumnya. Jalan di waktu itu di Kelapa Gading ya, dekat Kelapa Gading ya. Iya, Dekat Kelapa Gading, tiba-tiba dia tiduran gini. Gua nyetir, dia tiduran di sebelah gua gini. Gua udah, aduh, sebelah gua ada Rubicon hitam nih. 2 pintu lagi. Mudah-mudahan dia nggak tahu. Mudah-mudahan itu harapan ya. Mudah-mudahan dia nggak tahu, nggak ke-trigger. Pas mobil itu nyalip, tiba-tiba dia begini kan. Rubicon ya? Apa ya, nggak tahu, nggak jelas. Rubicon itu. Plat nomornya bukan. Bukan. Itu di situ gua udah, duh, kok dia ngertiin plat nomor, dia ngerti Rubicon. Iya. Nggak ada yang ngasih tahu loh padahal. Gue tuh nggak pernah nanya apa-apa sama David. Baru hari ini gue denger pernyataan ini. Oh, jadi lu the whole time dia datang ke gym nggak pernah? Nah, gue ngomongin Ya yang biarin lain. aja yang lain. Gue ngomongin recovery, gue ngomongin latihan, gue ngomongin Makanannya apa, makanan. komposisi. Gue nggak pernah nanyain kejadian ini sama sekali. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Sama sekali, gue fun aja ngobrol-ngobrol. Supaya dia ngobrolin ke-distract musik. otaknya ya. Surplus kalori. Iya, gue aja nih lu harus bisa angkat ini nih. Gitu, Surplus tuh. kalori. Surplus kalori, makan apa aja ya kan? Iya. Gua sama sekali. Anyway, satu saat lu harus ngomong ke David. Itu yang gua, momentumnya kapan? Kapan gitu. Lebaran 2023. 3. Itu lu ngomong. Yuk kita ke Bandung. Ini udah rundingan sama istri nih. Nanti kayaknya kita ngomong deh. Karena dokter Tatang udah nanya terus, Pak sudah jelasin ke David belum? The whole detail. Nah di Bandung kita makan. Orang nyamperin David semua. Alhamdulillah David, foto ya sama Om ya. Terus dia kan, kenapa ya? Kok orang pada ngajakin foto? Itu disitulah gue mau nggak mau cerita. Ngomong tuh lo. Sambil jalan pulang ya ngomong ya. Nah, apa yang lo rasain saat lo tahu bahwa lo bukan kecelakaan? Awalnya sih ya emosi banget lah. Kalau awalnya ya. Tapi ini menarik nih. Banyak pertanyaan orang kayak, masa lu nggak ada emosi-emosi sama sekali dari setelah keluar dari rumah sakit sampai sekarang. Iya, iya. Padahal keluar dari rumah sakit itu emosi banget tuh. Yang Iya. pas tahu awal-awal. Emosi banget. Tapi temen-temen aku sering jadi itu candaan. Dan aku sakit hati. Misalnya apa? Kayak kalau misalnya aku ngobrol nggak nyambung. Otak lo keinjek jadi kayak gini gitu. Itu sakit banget awalnya. Tapi abis itu aku mikir lagi kayak, wah biar gua nongkrongnya asik gimana ya. Akhirnya aku nyeletuk sendiri tuh. Kayak ngomong gak jelas, terus tiba-tiba kayak, ngerti nggak? Nggak ngerti, sorry. Dandi. Terus itu kayak candaan aja. Dan di situ pada ketawa semua tuh, pada pecah gitu. Jadi lo mempertawakan diri lo ya? Iya, jadi akhirnya, wah ternyata gue lucu juga ya kalau misalnya kayak gini ya. Wow. Gitu. Tapi lo inget ya plat mobilnya ya? Ingat, Gila. bahkan belum tahu kejadian aslinya kan. Ya maksudnya kejadiannya belum cerita sama bapak, Heeh. tapi itu plat mobil lo inget jejak sampai angka terakhirnya, huruf terakhirnya. Ingat, Wow. dan itu nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Padahal nggak ingat kejadiannya. Oke, sekarang apa yang menurut lo masih, kan lo udah ini sehat, alhamdulillah udah ganteng lagi. Maksudnya ngeliat bentukan lo Enggak sih, kalau gantengan dulu sih kayaknya. Enggak lah, masih ganteng. Ntar makin gede badannya sama Ciko dilatih makin ganteng ya kan. Ya tapi the fact lo masih hidup aja, Fit, lo masih sehat aja tuh udah
luar biasa sih. Nggak semua orang bisa survive dengan apa yang terjadi dalam hidup lo kemarin kan gitu. Apa yang lo rasain sekarang yang beda sama dulu? Misalnya tadi lo suka skip. Ada nggak kejadian-kejadian yang sampai sekarang? Karena kan itu kejadiannya gede kan, major badan lo, kepala lo segala macam. Iya. Ada nggak yang lo ngerasa ini kayaknya akibat kemarin nih kejadian Oh kemarin? kalau sekarang sih buat kayak misalkan sekarang kan aku ikut-ikut teater itu. Iya. Terus kan banyak banget kayak ngapalin dialog gitu-gitu kan itu susah kan. Iya. Tapi aku bisa kalau ngapalinnya aku baca aja terus oke. Jadi aku ikutin benang merahnya aja gitu. Tapi kalau misalnya masalah pikiran atau omongan gitu udah oke sih, nggak belibet lagi. Oh, awal-awal Tapi, belibet. Iya. Tapi masalahnya sekarang itu adalah tubuh sih, lebih ke tubuh sih. Kenapa? Tubuhku itu nggak tahu ya, kalau misalnya kita lagi kayak kemarin pas lagi ujian teater tuh, Iya. aku ngeliat videonya kayak kok gue sering ngelakuin gerakan yang nggak penting aja gitu, kayak gerak-gerak sendiri kayak gitu. Iya, masih ada efek-efek sedikit Iya, lah. iya. Iya. Oke. Iya, kayak gitu. Itu kayaknya nggak usah harus sakit juga kalau pas teater emang begitu ya. Iya. Refleks lah. Iya, ada yang mungkin grogi atau apa tiba-tiba. Bisa dikontrol itu. Tuh. Ya ntar kita ngobrol. Nasi. Besti sama Chico Jericho. Besti. Besti. Waktu kamu kan ke gymnya Chico dari nggak bisa ngomong, belum bisa jalan. Gimana Udah tuh? bisa jalan. Udah bisa jalan. Oh, udah bisa. Diajarin Udah apa bisa aja jalan. sama Chico? Katanya per sesi di charge gede ya sama Chico ya. Oh gede banget. Bercanda. Diajarin 25 apa aja? M apa? Beda dong. Diajarin apa aja sama Chico sampai katanya kamu bisa pull up. Itu wah panjang banget sih. Kayak diajarin awal-awal itu nggak angkat beban dulu, body weight dulu, kayak mulai dari squat aja, squatku salah, diperbaikin dulu gitu. Terus kayak dari apa ya, push up, plank, sikap tobat, beda dong. Sikap tobat. Ini lucu ya Ya sekarang. gitu-gitu. Jadi lucu dia. Ini lucu ya. Ya gitu-gitu. Ya udah Jadi- kena nih kemarin nih. Otaknya. Jadi awalnya kayak gitu, diajarin dari bener-bener basic dulu, dari body weight dulu, terus kayak misalnya dari pull up ya, pull up sama, pull up, nyoba pakai karet dulu, terus karetnya dikurangin, akhirnya bisa Lepas. lepas. Pakai beban. Udah Pakai bisa. beban belum kalau pull up, kalau di Enggak, pull udah. up tanpa karet udah bisa. Bisa Apa? dia. Bisa pull up Udah tanpa bisa. karet. Keren. Walaupun Gua juga baru 3 ya. Hebat. Wow. Makanya U by CJ. Apa tuh? Oh sih. Tapi emang gue kasih sediain coach yang untuk spesial untuk handle David. Jadi bener-bener kayak dia standby. Iya, Jadi iya. David butuh pelatihannya seperti apa, dimonitor, gerak-geriknya segala macam. Oke. Itu kan harus detail kan, harus spesifik Iya. kan, harus coach yang paham. Iya, yang nggak bisa sembarangan Bener. ya. Oke. Film ini, the whole scene yang paling menyentuh hati lu sebagai seorang ayah, scene apa? Wah, scene pertama kali ngelihat reaksi dari David. Dari pertama kali ngeliat dia bergerak, baru bisa bergerak. Itu di rumah sakit tuh. Iya. Buka mata. Itu yang paling menyentuh ya. Iya. Karena kan nggak tahu ya saat itu kakak David bisa survive apa enggak at that time ya gitu. Dokter kan bilang cuma berdoa aja gitu. Iya, dan film itu persis banget. Jadi dari semua yang tadi gue cerita tentang ternyata Tuhan sedekat ini gitu. Nah puncaknya ya saat akhirnya dia melek itu. Iya. Itu Itu bener-bener 2 menit setelah gue amin. Habis berdoa kan. Pernah nggak? Sebenarnya doa yang selalu dikabulkan itu kan doa makan yang kita tahu ya. Karena bisa langsung makan. Habis itu kan langsung makan Iya, ya. iya. Nah, selain itu gue sekarang punya lagi yaitu doa minta ke Allah supaya
berikan kesembuhan untuk David. 2 menit setelah amin dia buka mata sambil nguap. Wah. Itu yang Merinding gua sih. Ternyata bukan cuma doa makan yang selalu dijabah gitu. Iya. Itu benar-benar 2 menit dan tergambarkan sekali di film itu dan Ciko memang luar biasa itu Mbak. Jadi gue kayak lihat dia tuh kayak bercermin kalau pas karena sepanjang syuting itu kan gue sering ada juga gitu kan. Kakak katanya ikut ini Ikut. kurang Jadi pas nih. kebiasaan gue kan begini. Ngomong terus begini. Dia begitu juga. Oh, kacamataan Ciko. Iya kan, gue ngobrol, gue ngeliatin, gue observe gerak-geriknya, Kayak taruh apa? tangannya gimana sih, bicara Bahkan berdirinya. gua iya. pas asam lambung aja dia bisa persis banget. Kayak lah persis kejadian karena pas kejadian saat itu kan ada yang videoin tuh dan gua sampai nggak bisa bangun itu dan luar biasa sih memang Iya. keren banget. Oke. Kak, tadi kan lo bilang lo udah memaafkan apa yang terjadi sama anak lo. Sulit nggak memaafkannya? Enggak lah. Dan berapa lama proses untuk bisa lo healing hati lo? Yang jelas memaafkan itu harus dilakukan kalaupun hati kita belum bisa minimal mulut kita ngomong. Supaya semacam memprogram pikiran kita gitu loh bahwa ini udah oke, aku maafin. Ya. Oke, aku maafin. Walaupun di Masih sini hati kan belum belum bisa. ya. Tapi kembali lagi gue teringat pada syarat. Jadi gue sama guru gue dikasih syarat supaya David sembuh itu kamu harus mendoakan. Tetapi ketika doa hatimu harus bersih, nggak ada dendam, Ini yang gue bilang ya. nggak ada sakit. Itu Gila sih. gua nyoba itu hari Jumat nggak bisa. Karena mau doa aja udah emosi gitu. Iyalah. Hari Sabtu, hari Kamis nggak bisa, hari Jumat nggak bisa. Hari Sabtu, itu kan gua selama dari Senin sampai Sabtu kan belum tidur tuh. Sabtu malam itu gua tiba-tiba ngantuk banget itu. Ngantuk banget nih. Akhirnya power nap. Gue merasa kayak udah lama banget tapi dibangunin sama bini gue. Pas gue lihat jam, ini baru sejam aja nggak ada. Tapi gue udah, wah fresh banget terus tiba-tiba gue pengen ikhtiar, pengen doa, ambil wudhu, kemudian bertasbih gitu kan, Al-Fatihah 100 kali. Gue juga kaget, kok bisa sih ini? Kok enak banget gitu loh. Habis itu gue doa, 2 menit setelah amin dia melek. Itu yang tadi lo cerita. Nah, gue cuman bilang, ini bukan gue nih. Ini kemurahan dari Allah nih. Iya. Ngasih gue. Karena memang, ya kembali lagi ya. Kita tuh kadang nggak bisa nerima beban. Iya. Tapi ketika kita nggak bisa ya, paling sederhana kan kita minta tolong ya. Iya. Gue nggak kuat nih, bantu dong gitu. Tapi kadang manusia tuh kan gengsi ya. Gue kuat kok. Iya. Padahal emang dia nggak kuat. Sampai di titik itu pun gue meyakini bahwa kenapa gue bisa seperti itu ya karena dari Allah itu yang bikin mudah dan langsung 2 menit kemudian dia melek, direkord sama dokter Tatang. Dokter Tatang juga seneng banget waktu itu. Kognitifnya udah connect ini Pak, kita tinggal tunggu sadarnya aja karena GCS-nya masih rendah. Ya itu makin ini ya, gue makin yakin bahwa dia pasti akan baik. Wow. Apapun yang terjadi, gue udah seneng banget. Jadi kayak gitu. Dan ternyata Allah sedekat itu ya. Selama ini kita kayak doa, nih Tuhan mana sih, dengar apa enggak sih? Bener. Lagi begitu sih. Itu sih yang, gue kan orangnya bukan orang yang sangat Religius. agamis gitu ya. Dulu malah orang yang skeptis gitu ya. Terhadap keberadaan Tuhan gitu ya. Terhadap berkah ini kapan sih? Terus keajaibannya itu bagaimana? Kok kayaknya kalau zaman sekarang kok
kayaknya manusia ini semakin individual, Iya. semua hal bisa. Ternyata nggak juga. Iya. Bahkan sampai dia bisa seperti sekarang ini pun, gue selalu sampaikan ke dia kan, kamu bisa seperti ini, itu bukan siapa-siapa yang hebat. Iya. Bukan karena bapak yang hebat, bukan dokter yang hebat, tapi karena Allah. Wow. What did you learn from this movie? Waktu ngelakuin ini kan film yang emang based on really true story, bahkan kejadian yang attracted your attention kan gitu. Apa yang lo belajar dari film ini, Cik? Yang tadi sih yang gue bilang sih, maksudnya kayak sebelum terlambat, maksudnya apa yang bisa kita lakuin sebelum ada penyesalan-penyesalan di kemudian hari gitu. Kayak abis gue syuting gitu, Iya. gue pulang tuh gue ngeliat anak gue jadi ketakutan. Ada rasa takut Ada sih. rasa takut, jadi kayak apa ya gitu. Gue mau spend more time with Iya. Iya. my daughter gitu. Never take things for granted ya. Yes. Jadi agak overprotected nggak? Enggak juga. Maksudnya kayak, ya, tapi biar protektif. Maksudnya gue nyari environment yang baik Iya. di sekelilingnya. Iya. Dan gue senang bisa ada di sini. Semoga ya film ini sebagai pengingat lah. Pengingat bahwa ya mujizat itu adalah. Maksudnya kayak hope, Iya. pengharapan. Di luar itu juga pengingat bahwa ya lo nggak bisa stop bullying. Maksudnya kayak Iya. walaupun lo punya kekuasaan, lo punya kekuatan kayak gimana, sekuat-kuatnya lo bisa Iya. didobrak. Iya. Nggak pernah bisa Benar. toleransi namanya Keadilan bullying. itu ada. Kayak gitu. Soon or later. Soon or Tapi later. keadilan itu Betul. ada. Iya. Mau lo tutupin kayak gimana, mau usaha lo semaksimal apapun, mau lo punya uang seberapa. Iya. Right. Dan memang tadi yang dibilang kan bahwa bullying itu victimnya bisa macam-macam. Puji Tuhan, alhamdulillah you survive. Banyak juga yang mungkin tidak di bullying secara physically, bullying verbally, tapi anaknya nggak sanggup dan akhirnya suicide. Bikin gue juga jauh lebih bersyukur sih sama keadaan Iya. aku sekarang. Iya, iya, iya. Kamu mau ngomong apa sama bapak? Lu punya bapak yang luar biasa, biar kata bapak lu kayak preman ya. Nih, pas gue anjir bapaknya kayak preman, gila. Atau gue cuma ngeliat gini Kak, gila ya. Bapaknya keras banget nih, sangar banget gila. Anaknya dihabisin orang. Gimana bapaknya nggak? Paham nggak sih? Itu dia. Mau gua hantem pasti gitu kan, ada pasti mau ya secara bapak lu modelan gini gitu loh, bapak yang nggak modelan begini aja pasti berontak anaknya gitu, apalagi bapaknya modelan rebel begini gitu. Tapi hatinya luar biasa. Kamu mau bilang apa sama bapak? Pak, Ntar aja Pak sendiri. minta GoPay gitu. Iya. Buat balik abis ini. Tapi ngerasa bahwa betapa luar biasa Ngerasa lah. perjuangan bapak, doanya bapak tuh yang akhirnya bikin lu sekarang bisa ya Allah pasti, tapi melewati doa orang tua ya, doa bapak gitu ya. Iya. Ya, pengen ngapain sekarang? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Jadi aktor? Amin. Pengen? Oh pengen berarti. Pengen Amin jadi dia aktor. bilang. Dia mau, Amin, dia lagi amin. That's belajar good, dia. that's good. Sorry ya, kamu ada trauma nggak pacaran lagi? Jujur. Enggak dong. Kan dulu masalah perempuan kan? Awalnya sih trauma banget. Kayak, aduh, gue gimana ya kalau cari cewek ya? Ya. Kayak awalnya tuh kayak takut buat pacaran sama semua orang gitu. Ya nggak semua orang juga gue Iya masa pacarin mau sih. pacaran sama semua orang. Tapi untuk mulai lagi tuh deg-degan, takut gitu. Iya, awalnya kayak gitu. Ada trauma-trauma kayak gitu. Ada. Tapi ya nggak tahu kenapa hilang sendiri. Gitu. Sekarang udah punya pacar lagi kamu? Enggak. Belum Fokus ada. karir. Lagi fokus sekali. That's good. Kakak ngelihat dia jalan misalnya udah mulai main, mulai apa segala macam. Lu ada parnonya gak sih Kak? Ada. Ada parnonya. Karena beberapa hal, jadi yang paling berat adalah ketika menjelaskan ke David, karena kan asesmen dari psikolog itu kan dia ada kecenderungan untuk jadi center of attention kan, social butterfly gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Karena itu. Dan dia sering gagal ketika memahami bahwa dunia ini ada aturannya, bukan seperti aturan dia. Dan dia sering tabrakan dengan hal itu. Dan puncaknya adalah
akhirnya dia nggak bisa sekolah. Ada beberapa aturan yang dia nggak bisa ikutin di situ karena menurut dia yang paling benar adalah apa yang ada di pikiran dia gitu. Oh. Nah, hal ini menyebabkan dia bertabrakan dengan beberapa norma-norma gitu Iya, kan. iya. Nah, setelah itu terjadi, maka disitulah titik gue ngasih dia satu pelajaran yang semoga dia bisa bawa itu sampai kelak ya. Gue waktu itu dengan berat hati ada kejadian yang diulang-ulang terus terkait aturan sekolah. Sampai dibuatin surat sama sekolah, kalau seperti ini lagi bersedia mengundurkan diri. Sudah sampai ada pernyataan kayak gitu, surat pernyataan kayak gitu, dia ngelanggar lagi. Nah, titik inilah yang gue langsung ngomong ke dia, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus tahu yang namanya konsekuensi, karena dalam hidup ini ada yang namanya konsekuensi. Ada, dunia ini punya aturan sendiri gitu. Iya, iya. Dan aku, bapakmu, tidak akan membantu kamu untuk tetap kamu bersekolah. Itu namanya aku ngasih kamu privilege. Dan ketika itu aku kasih, maka sama seperti memperlakukan aku nggak mau kamu jadi Mario. Udah. Iya. Nangis dia, menulis surat pengunduran diri dari sekolah. Kemudian nggak sekolah, itu bulan Oktober 2024. Dia harusnya tahun ini lulus, tapi karena nakal tadi, jadi dia nggak Ini lulus. setelah kejadian nih? Iya, dia jadi nggak punya ijazah SMA. Saya bilang ke dia, saya lebih seneng kamu ngerti tentang hidup, Iya. tentang pelajaran hidup daripada kamu punya ijazah. Karena besok bisa ikut paket C Iya, lah, iya. bisa apa. Dan itu nggak terlalu membuat aku sebahagia ketika kamu bisa mengambil langkah ini. Iya. Mengambil langkah untuk, oke, aku bertanggung jawab, aku hadapi konsekuensinya. Itu yang membuat gue lebih, ya gimana ya, namanya Iya, orang iya, tua kan. iya. Nah, ini baru gue didik anak yang bener. Iya dong. Nggak bisa selalu ada setiap lo bikin masalah, bapak selalu harus bantu lo gitu ya? Jadi ya, Oke. nggak apa-apa namanya kehidupan ya. Iya, iya. Kehidupan itu kan bukan lu dapat ijazah apa enggak gitu kan. Yang ijazahnya palsu aja bisa kadang jadi, Banyak. ya kan. Nah, terus yang penting dia ngerti bahwa oh iya hidup itu ternyata kalau gue sering nabrak, ngelanggar, ya pasti gue kena konsekuensi. Iya. Itu aja sih yang selalu gue tekankan ke dia. Karena gue nggak mau dia jadi Mario Dendi, udah itu aja. Yes. Setelah itu aku juga jadi ngerti gitu. Oh, kayak misalnya dulu kan setelah sekolah kan bapak sempat bilang kayak lu nggak punya ijazah, minimal banget lu punya skill buat Iya. kerja gitu. Terus aku dilariin apa? Dipindahin ke Nusa Penida buat diving bareng siapa ya? Keponakan. Tante, bareng Ipar. tante. Bareng tante, kebetulan tante juga diver juga kan. Jadi aku Sorry, tapi kamu kenapa waktu itu udah abis kejadian, udah abis koma, udah sadar lagi, kok nakal? Apa kayak Nah, aku nggak rebel? ngerti. Nakalnya apa, Fit? Nakalnya. Sampai disuratin Nakal-nakal sekolah. nggak jelas. Misalnya apa? Kayak di sekolah manapun nggak boleh ngerokok dong. Oh, Ngerokok. oke. Nah, kalau itu sih yang paling parah apa? Dia nggak bisa nyaring. Ngomong. Misal, ngomong sih masih mending ya. Dia nggak suka sama seorang guru. Tuh Melisa dikirimin videonya. Dia nggak suka sama seorang guru nih. Terus? Dia lihat kan gurunya lagi ngajar di sebuah kelas, dilemparin petasan dong gurunya. Wow. Itu nakal nggak tuh kayak David, gitu? bapak lo udah cukup puyeng sama lu, Fit. Sian bapak lu nih makin tua. Yang kedua, ini juga, aku sampai gimana David? Pertandingan basket antar sekolah. Cikal, bukan? Lawan mana? Cikal. Lawan Cikal. Oh iya, Cikal kan gue. sekolahnya. Gue dipanggil dong sama sekolah. Bapak, mohon ke sekolah. David ada masalah dengan sekolah Cikal. Pangudi Luhur dikirimin surat sama Cikal karena guru Cikal tidak terima. Ketika pertandingan lawan Pangudi Luhur, guru dari Cikal ini digini-giniin sama David. Tuh, David.
It. Bukan guru sih itu. Itu apa? Nggak tahu, mungkin guru ya. Kayak dia nggak bisa ngontrol emosinya. Dia nggak bisa jadi gitu ngontrol ya. emosinya. Iya, Pasca iya. itu kan kejadian. Jadi kalau dia ngerasa apa kayak udah Enggak, aja gitu. sebenarnya tuh kayak Apa sih, Fit? apa ya? Aku tuh pengen dilihat wah aja. Karena lu ngerasa Dan anjir. aku sadar setelah aku akhirnya ke Nusa Penida itu, terus kayak mikir anjing nggak penting banget apa yang gue lakuin gitu kayak. Iya. Yang dulu kayak kelihatannya wah gue kayak keren sih kalau misalnya gue gimana ya, gue Rebel loncat dari pagar sekolah terus cabut ngajak yang lain, kayaknya gue keren Enggak, banget gitu. yang paling aku sampai gila kok bisa ya punya pikiran kayak gini apa coba? Apa? Shopee. Tahu Shopee? Shopee dari Maluku. Minuman dari Ambon itu Shopee. Arak Arak, iya. Maluku. Diajak minum temannya sekelas. Sekelas mabuk semua dong. Padahal next level gila lo David. Wah. Wah gila sih. Lu sehat aja udah keren banget ya Kak. Nggak pecah kepala lu ya gila. Gue belajar kesabaran dari. Wah gila sih. Cik, gue aja sekarang anak gue umur 14 tahun. Gue tiap ada di sekolah gini. Apa sih lagi kayak anjir udah kayak misalnya apa. Ini belum segini loh. Wah gila sih lo Kak. Beli sabar di mana lo Kak? Wow. Ntar bakal kayak gini kok. Coy, jangan dong. Saya takutnya bakal kayak gini. Wah gila. Wah hebat. Tapi ya gimana? Tapi some dad will give up on their kids loh. Tapi lu gak give up on him. Ya, gua kan punyanya cuman anak 2 sama istri baru ya. Jadi masa sih nggak dipertahankan gitu loh. Jadi kalau gua sih ya apapun itu gitu loh. You feel sorry gak sih for your dad? Ada Iyalah. gitu ya gak? Iya, Iyalah Vi. tapi ya balik lagi gengsi kan. Kita tuh sama-sama orang gengsian. Iya, Bedanya. tapi sayang di Iya. hatinya. Kasihan bokap lu udah ngelewatin banyak hal, ngeliat lu digituin, bapak lu nih udah berperang dengan jiwanya. Make him happy lah, ya kan. Dan sekarang alhamdulillah dibikin film. Oh, ini gua nanya nih, David akan nonton gak nanti? Nonton. You ready for watch? Ini kan ngulang nih. Iya, Ready lah, orang video aslinya aja dia udah lihat. Lihat. udah. Video yang Kejadiannya dia lihat. Tapi lu buat nonton lu ready. Ready. Nggak Yang ngutak-ngutak. aslinya aja udah. Waktu nonton yang aslinya gimana? nangis. Nangis. Iya. Iya. Tapi memang dia harus menghadapi kenyataan itu. Gitu. Harus lewatin ya kak. Iya. Jadi kalaupun sekarang dia melalui sebuah coping mechanism itu kan itu sudah lembam ya. Karena tonjokan yang paling kencengnya kan dia udah. Lewatin. Karena ya gimana kita mau mencegah zaman kayak gini. Iya, betul. Paling enggak gue udah ngasih rambu-rambu bahwa Iya. waktu itu kamu ada masalah dan kamu dipukul sampai kamu koma, nggak sadar sampai 2 bulan. Itu gue jelasin ke dia. Ya bengong aja dia. Dan dalam pikirannya pasti wah, kurang ajar gitu. Iya. Beberapa hari setelah itu dia cerita, aku udah lihat videonya. Dan gua kan nggak perlu harus nanya dari mana gitu. Iya. Iya. Wow. Siapa juga yang nyebarin pertama kali gitu. Chico Jericho. Di film itu. Dia juga. Kapan filmnya akan tayang? 4 Desember. 4 Desember. Oh Zora. Gue mau nonton. Ini dipakai sama David langsung. Mana? Oh ini. 4 Desember 2025. Nonton gue. Nonton lah. Bagi ya gue invitationnya ya. Iya dong. Iya. Bapak. Iya mau nonton Produsernya gue. Iya. juga. Pengen lihat gue beneran ya. Hopefully gini karena Kak, tadi kita ngobrol ya kak. Bullying lagi banyak banget nih gitu. Ya, ini waktunya mungkin untuk menyuarakan bahwa
apapun dan lu siapapun, background lo apapun ya, bullying itu nggak bisa ditoleransi karena membuat luka bukan hanya kepada anaknya yang dibully, tapi juga look at this, orang tuanya, people around him. Bagus, alhamdulillah dia masih bisa survive ya. Artinya Tuhan belum selesai sama hidup lo. Ada sesuatu yang Tuhan masih pengen beresin. Karena kalau nggak lo lewat waktu itu ya kan, berarti kan masih koma tuh hidup Nah itu lo. gue juga ada bersyukurnya juga karena gue koma. Jadi gue mikirnya kayak, oke dulu itu gue nggak pernah sholat, apalagi even itu sholat Jumat aja gue lewatin tuh. Iya. Kayak bener-bener nggak pernah sholat, Iya. mau sholat apapun itu HP gitu. deh, Terus kayak ya aku keingetnya karena dulu itu aku nggak pernah sholat, terus aku mualaf juga, terus kayaknya aku belum siap nih. Tuhan belum apa namanya? Tuhan ngelihat aku belum siap buat dipanggil lagi nih, soalnya aku masih ya mungkin sholat ya cuma 2 Berantakan tahun ya? di pesantren itu doang. Jadi kayak apaan 2 tahun doang gitu. Iya. Jadi kayak gitu deh. Dan sekarang sholat? Sekarang Iya. sholat tapi Iya. nggak Masih yang 5 waktu. bolong-bolong. Nggak yang 5 waktu kayak Ada peningkatan. yang iya. Soalnya aku mikir juga kayaknya kalau misalnya gue sholat tapi gue ibadah nih, Iya. tapi pikiran gue itu nggak tenang, kayak pikiran gue duniawi banget dan gue emang nggak niat buat sholat, ya ngapain? Kayak nggak perlu aja malah jadi dosa ntar waktu sholat malah mikirnya kayak, tequila enak kali ya, gitu masa. Emang genetik preman lo turun bang, udah nggak bisa benar. Lisoy, Ini- Lisoy. Lisoy ini genetik preman anda nih. Tapi nggak apa-apa, it's okay, pelan-pelan baby step. Yang penting Iya. sholat dulu. Iya. Kan? Nggak apa-apa. Sebelum mikir apa-apa, kan Allah maha tahu. Biarin aja, yang penting kita niat dulu sholatnya, ya kan. Nah itu niat dulu aja. Kalau misalnya belum niat buat sholat, ya nggak usah mendingan. Kalau menurutku ya, tapi nggak tahu hukumnya kayak gimana. Tapi kalau menurutku sih kayak gitu. Siap. Terima kasih ya David. Thank you Terima for kasih. coming. Terima kasih bikin konten-konten seru-seru lagi yang menghibur ya. Iya. Dan aku berdoa semoga mimpi kamu jadi aktor itu Amin. bisa Amin. terjadi ya melalui Satu frame kita. Weh, dia mau satu frame sama gue. Oke. Dream big. Jadi kemarin waktu nge-gym sama Ciko di-charge nggak tuh? Enggak lah. Kagak. Gue charge-nya harus naik Malah bebannya. dijajanin ya. Iya. Janin luar Gue biasa. nge-charge-nya harus naik. Pantesan Ciko Sebelah jadi gym tuh. Philcop. Hah? Gila. Film Kelar itu banyak langsung banget. makan. Amin. Amalannya. Thank you guys for watching. Thank you. Terima kasih Kak, makasih udah berbagi. Jangan lupa 4 Desember Ozora 4 Desember. di semua sinema. 4 Desember. Yes. Bioskop ya. Di semua bioskop. Thanks guys, terima Oh kasih. langsung Bye. 4 Desember. Iya dong. Bye.